Nah, dia Hal yang dia menjelaskan tulis kan, itu yang relevan semua gitu ya. Boleh Mas, review yang lolos Apple. Oke, kita review. Kelihatan nggak Mas Dino? Nah, ini modelnya ATS. Nah, ini contoh CV ATS. Atia Deviani. Ya. CV-nya tuh simple sekali, nggak pakai warna-warni, ya Mas Dino ya. Betul. Elegan, tapi kita akan bedah isinya nanti seperti apa. Nah, Ini CV ATS ya. nah bukan berarti kalau yang pakai CV kreatif itu nggak akan dipanggil kerja, enggak. Oh, enggak. Kenapa Kak Atia ini pakainya CV Pakai ATS? Karena dia ATS. daftarnya di Apple. Apple nggak Apple mungkin buka dong pakai lowongan. kreatif. Yang daftar Apple 3 orang. Apple buka lowongan nggak mungkin yang daftar cuma 50, cuma 100, yang ada adalah ribuan. Kalau Jutaan lowongan mungkin aja bahkan. mungkin bisa jutaan mungkin. Ratusan Betul. ribu lah, bisa ribuan lah, yang pasti ribuan. Iya. Kalau saya jadi HR-nya Apple, saya baca 1000 CV, udah besoknya langsung mungkin bisa menang Betul. itu. Dan ini studi kasus yang bagus untuk teman-teman yang berkarir di bidang teknologi ya. Baik itu sebagai engineer maupun sebagai yang lainnya ya. Kita mulai deh Mas Dino. Nama, simpel banget nama, kemudian kontak ya. Nih nggak ada alamat loh di kontak tuh kebanyakan. Ada alamatnya tuh. Nah, dia menjelaskan kelulusan kuantitatif Nah analisa ini, kuantitatif. ya dia Science. kemudian machine learning, dia mampu buat apa analisa secara kuantitatif, dia menguasai machine learning, kemudian dia juga menguasai data science, dia punya background sebagai software engineer dan juga matematika. Nah, dia Hal yang dia menjelaskan kan tulis itu yang relevan semua gitu ya. relevan dia kan, dari keahliannya apa, background-nya apa, kan udah kelihatan dia emang Kan tertarik di bidang itu. kelihatan. Betul. Dan ini jangan dikira matematika nggak ada hubungannya sama yang lainnya. Ini data science ini butuh matematika banget nih. Machine learning juga butuh matematika. Jadi dia pengen nunjukin saya nih kalau misal jadi apa engineer machine learning, saya punya basic matematika dan juga punya basic software engineer untuk mendukung ke sini. Gitu ya, Mas. Betul, udah kelihatan. Gitu. Sudah. Ini Dan ini cuma satu kalimat doang, nah, nggak tapi usah powerful. panjang-panjang. Betul, Iya. Ini bisa buat contoh ya teman-teman. Objektif itu maksudnya kayak summary ya. kayak summary tentang Kayak saya, summary tentang profil saya saya. kayak gitu, profil saya. Nggak usah panjang-panjang tapi berbobot. Nah ini kan berbobot sekali. Gitu ya. Jadi balik lagi ke diri kita punya apa, pasti nanti kita bisa bagus deh. Education Mas. Pendidikannya di Pittsburgh, waduh, dari luar negeri Waduh. semua ini. Iya, Amerika ya. Nah, dia menyebutkan itu nggak menyebutkan GPA-nya berapa dia. Enggak. Tapi dia Enggak. fokus di ini ya, AI and innovation. Betul. Istilahnya jurusannya gitu ya. Betul. Jadi kalian nggak punya GPA tinggi, itu ditulis boleh, tapi biasanya sekarang perusahaan nggak nyari yang GPA-nya tinggi, itu nggak wajib gitu. Nggak wajib. Yang penting bisa kerja. Karena GPA itu kan kumulatif dari semua mata kuliah, gitu kan. Tuh. Oke, Kemudian kita yang kembali kedua, lagi. Universitas Universitas Edinburgh, UK, Edinburgh. juga sama, ngambilnya AI dan juga computer science. Ini kayak S2-nya mungkin ya. Saya nggak ngerti sih. Yang di Petersburg ini, di Carnegie Mellon. Iya, satunya di Kemudian dia punya ini ya. Oh iya, kita tadi nggak ngomongin soal prestasi ya, Mas. Ini ada prestasinya ya. ada prestasinya juga tuh, highest overall mark, menerima tanda 85%. Nah, itu kan Mm-mm. adalah dicontohkan dengan angka kuantitatif, dengan angka. Kalau Betul. angka itu kan lebih bisa terukur kan, Mm-mm. capaian kita dengan angka. Tidak Kemudian bahwa dengan kalimat yang deskriptif gitu ya. Baik betul, gitu kan agak ambigu ya kalau baik itu. lebih baiknya saya dan kamu beda gitu. Beda. Tapi kalau 85% orang punya pandangan yang sama nih. Sama. Itu. Experience sebagai analisis, Sampai bekerja sebagai analis. data processing. Nah, ini.
Dia finance engineer team. Nah, ini untuk mendukung experience-nya dia dengan ini kualitatif analisis dan juga data science-nya ya. Kemudian jadi teaching assistant untuk ngajar machine learning, data science juga, software testing gitu ya. Kemudian research assistant juga. Nah, ini sih Mas. Karena dia punya Google, experience di sini nih. Google Kenapa kita bilang sebagai experience itu penting ya? Karena itu tadi loh. Ini bisa membuat paradigma HR itu berubah ya Mas ya. betul. Gak cuman dari skill kalian aja, tapi juga dari Iya, background perusahaan sebelumnya juga berpengaruh. berpengaruh gitu. Jadi penting sekali. Jangan kalian melihat ya kan wajar dong dia kuliah di luar negeri. Iya tahu. Ya tidak kan kerjanya juga di luar negeri. Kerjanya juga di luar negeri, saingannya mesti lebih berat juga daripada kalian gitu kan, daripada kita yang di sini gitu kan. Tapi kan dia bisa survive kayak gitu ya. Sekarang tinggal kita ambil contoh baiknya, kita terapin sesuai dengan kondisinya kita kan gitu ya. Jangan kalau ada contoh bagus tuh kayak Daniel gitu bahwa ya kan itu kan di luar negeri gitu. Itu yang sering. Itu, itu yang sering Ini kayak kan gitu ya Mas ini. Dini. Iya, dia juga punya penghargaan nih. Nah, dan volunteernya juga di bidang-bidang yang linear dengan apa yang dia lamar gitu ya. Nah, coba kayak yang tadi, ini kan ada link intinya ya, portofolio tadi kalau nggak Portofolio, salah. nah nih GitHub nih. Nah, ada Dan GitHub. kalau diklik dia nge-link teman-teman gitu ya. Jangan yang nggak diklik nggak langsung nge-link kelamaan ya Mas Dino ya. Betul. Gitu. Kesimpulannya Mas Dino dari CV ini, kenapa ini CV bisa diterima di Apple Mas Dino? Menurut dari kacamata Mas Dino sebagai HR. Oke, kalau dari saya sendiri dia cukup ringkes gitu ya cara menulisnya, ringkes tapi To the point berbobot, gitu ada ya. isinya to the point dan semuanya itu ada hubungannya dengan pekerjaan yang dilamar. Dia Relevansi. melamar sebagai software engineer ya, yang dia katakan adalah pengalamannya di software engineer, kemudian keahliannya yang disebutkan adalah di bidang engineer, software engineer juga, seperti itu teman-teman. Nah, mungkin bagi Jadi teman-teman ada yang belum ini ya, experience-nya mungkin ada yang nggak linear, nggak ada masalah, tapi yang nggak ada masalah. di titik beratkan adalah skill, pengalaman, knowledge, kemudian kita meramu objektifnya itu sesuai dengan posisi yang ingin kita lamar aja. Betul. Makanya sering banget saya sama Mas Dina itu bilang yang spesifik jangan umum. Ini contoh spesifik tuh kayak gini ya. Nah, Ini ini kan spesifik spesifik. banget. Sudah tahu tujuannya mau kemana. Dia tahu saya tujuannya mau ke sini. Yang harus saya tampilkan tuh ini. Bisa jadi dia tuh pengalamannya nggak cuma ini doang. Banyak gitu. Tapi dia pilih-pilih gitu loh. Misal awardnya nggak cuma ini doang, tapi dia pilih-pilih yang sesuai dengannya. Karena tahu bahwa pengalaman di bidang lain yang tidak relevan juga tidak akan menambah nilai plus banyak ya Mas Doni ya. Betul ya, taunya cuman ada pengalaman kerja, cuman kalau pengalaman kerja Iya. dia jadi manajer di warehouse, yang lamarnya jadi software IT engineer support. meskipun itu staff, ya manajernya nggak akan terlalu kepake. Betul. Betul.